Perkenalkan, nama saya Hebron Ronaldi Barasa, NIM K1A120030, Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Pendidikan kelas A. Di sini saya akan membahas makalah pengantar pendidikan tentang masalah pendidikan yang sedang populer di Indonesia. Yang pertama itu permasalahan pendidikan saat ini. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dengan adanya pendidikan. Maka suatu negara akan bisa maju dan meningkatkan secara pesat karena pendidikan itu tonggak kemajuan suatu bangsa. Adapun faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang. Yang pertama, mahalnya biaya pendidikan. Yang kedua itu fasilitas yang kurang memadai. Yang ketiga, memiliki guru yang tidak terlatih. Keempat, kurangnya bahan belajar. Penyebab rendahnya pendidikan. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia. Pada umumnya, lemahnya para guru dalam mengali potensi anak juga menjadi faktor rendahnya kualitas pendidik di Indonesia. Para pendidik seringkali memaksa kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Pendidikan harus memperhatikan kebutuhan anak, bukan malah memaksa sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik dengan memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif. Itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berpikir anak tidak bisa diarahkan selain para pendidik yang kurang kreatif dan membimbing. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas pendidik atau pengajar. Pendidik seharusnya mempunyai motivasi untuk memperbarui keilmuannya dengan lebih banyak membaca dari media tulis maupun dari media elektronik. Maka tidak heran bila guru senior ilmunya ketinggalan oleh guru muda atau guru yang lebih muda, baik usianya maupun pengalaman kerjanya. Jadi, bagaimana kualitas pendidik akan meningkatkan bila guru tidak membaca? Yang kedua itu kurangnya sarana dan prasarana belajar. Guru sebagai pendidik dituntut harus selalu menggunakan alat peraga untuk setiap pelaksanaan KMB. Mungkin bisa diatasi dengan membuat alat peraga sederhana, tapi tidak semua guru bisa membuat alat peraga. Jadi, alangkah baiknya bila pemerintahan yang menyediakan alat peraga. Semua mata pelajaran berikut petunjuk pemakaiannya juga terbatas. Buku sumber dan buku penunjang pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru turut adil dalam rendah mutu pendidikan. Yang ketiga itu kurangnya relevan kurikulum yang dibuat pemerintahan khususnya untuk daerah terpencil atau daerah pedesaan. Karena biasanya sebelum kurikulum itu dilakukan dan diuji coba selalu di daerah perkotaan saja, tidak pernah diuji coba di daerah terpencil atau di pedesaan. Seharusnya kurikulum itu diuji coba juga di pedesaan terpencil selain di perkotaan sebagai pembanding, baru dianalisis kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat itu kurang pedulinya pihak orang tua siswa terhadap pendidikan anaknya, khusus di daerah pedesaan. Seharusnya orang tua siswa sepenuhnya membebankan pendidikan anaknya terhadap guru, karena guru mendidik anak hanya sekitar 5-7 jam di sekolah. Orang tua siswa harus memperhatikan anaknya di rumah. Tanyakan apakah ada PR tidak. Kalau ada PR, suruh dikerjakan bila perlu, dan bisa alangkah baiknya bila orang tua membimbing anaknya dalam membuat PR. Bila tidak ada PR, tetap anak disuruh belajar walaupun besok tidak ada ulangan atau tes formatif maupun sumatif. Yang kelima, siswa kurang motivasi dalam belajar. Bila hal ini terjadi, adalah tugas bersama yaitu guru dan orang tua untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Beri pengertian dengan bahasa sederhana dan komunikatif. Pentingnya belajar untuk bekal hidup dan masa depan sebagai jembatan untuk menuju cita-cita. Yang keenam, dampak buruk dari alat elektronik seperti televisi dan PlayStation atau game. Seharusnya televisi mempunyai dampak positif terhadap ilmu pengetahuan. Tetapi
Kebanyakan anak bahkan orang tua kurang senang menonton berita. Mereka lebih senang menonton sinetron atau acara gosip. Seharusnya anak dibimbing dan dibatasi waktunya menonton televisi. Anak juga jangan sampai kecanduan bermain game hingga lupa pada tugasnya untuk belajar. Main game juga perlu dibatasi waktu, misalnya hanya pada hari libur saja dengan durasi waktu maksimal 2 jam. Solusi yang harus diterapkan dalam pemerintahan, dalam dunia pendidikan, yang pertama itu meningkatkan kurikulum. Yang kedua, penanganan pendidikan harus merata. Yang ketiga itu bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang keempat, bantuan khusus murid atau BKN. Yang kelima, sarana dan prasarana pendidikan yang maju. Demikianlah hasil presentasi yang saya sampaikan. Apabila saya ada menyampaikan kata demi kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.